Halo semua, selamat datang di channelku. Di video kali ini aku akan membahas kupas tuntas Fakultas Kedokteran. Nah, video ini wajib banget kamu tonton kalau kamu pengen lanjut ke Fakultas Kedokteran. Ataupun kalau kamu butuh gambaran nih, gimana ya kuliah kedokteran tuh. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Langsung aja, yuk kita bahas. Yang pertama ada tahapan menjadi dokter. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menyandang gelar dokter dan bisa praktek mandiri dibutuhkan waktu sekitar 6-7 tahun. Berikut ada timeline yang sudah aku buatkan mengenai tahapan-tahapan menjadi dokter, dan mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan apakah teman-teman siap jika harus menempuh waktu studi yang panjang, dan juga perlu diingat ada banyak sekali ujian-ujian di Fakultas Kedokteran ini. Dan tambahan sedikit teman-teman, untuk waktu 6-7 tahun ini hanya untuk menyandang gelar dokter, belum spesialis, belum magister, dan lain sebagainya. Yang mana apabila di fakultas lain mungkin teman-teman sudah bisa meraih gelar S2 ataupun S3. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah biaya kuliah di Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta. Salah satu hal yang paling membedakan biaya kuliah Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta ialah adanya uang pangkal, di mana uang pangkal untuk Fakultas Kedokteran Negeri terhitung 0, sementara untuk Fakultas Kedokteran Swasta terhitung bervariasi, bergantung pada universitasnya, dan berada pada kisaran ratusan juta rupiah. Dan untuk biaya semesteran atau yang semasa SMA, teman-teman lebih umum menyebutnya dengan SPP. Kalau pada tingkat perguruan tinggi negeri itu biasanya disebut dengan UKT. Nah, UKT itu dia dihitung berdasarkan prinsip keadilan, sehingga ada pemisahan golongan dan besaran UKT akan dihitung sesuai dengan kemampuan keluarga mahasiswa. Sementara untuk Fakultas Kedokteran Swasta sendiri, selain biaya semester tetap, ada juga biaya SKS, kemudian juga ada biaya laboratorium dan orientasi, biaya kegiatan mahasiswa, biaya pengembangan, dan dana sistem IT. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk Fakultas Kedokteran Swasta kenapa cenderung lebih mahal, karena untuk Fakultas Kedokteran Negeri sendiri dia itu dananya sebagian disubsidi oleh pemerintah, teman-teman. Tetapi di beberapa fakultas kedokteran swasta sendiri ada yang biaya semesterannya itu hampir sama dengan Fakultas Kedokteran Negeri, teman-teman. Jadi itu bergantung pada universitasnya. Kembali lagi ke penjelasanku yang tadi, di mana untuk hal yang paling membedakan di antara Fakultas Kedokteran Negeri dan swasta ialah uang pangkalnya. Selanjutnya ada jalur masuk Fakultas Kedokteran Negeri dan swasta. Untuk Fakultas Kedokteran Negeri sendiri, jalur masuknya umumnya ada 1 SNMPTN. SNMPTN ini seleksi prestasi akademik, jalur rapot, kejuaraan maupun olimpiade. Kemudian juga ada SBMPTN. SBMPTN ini seleksi melalui ujian UTBK. Kemudian ada ujian mandiri. Ujian mandiri ini bergantung pada masing-masing universitasnya. Dan yang terbaru ada seleksi jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini seperti contohnya ada hafiz Quran, dan lain sebagainya. Kemudian ada untuk Fakultas Kedokteran Swasta, di mana untuk Fakultas Kedokteran Swasta sendiri ada PMDK atau PMDP, ini sama halnya dengan SNMPTN, yakni melalui jalur prestasi nilai rapot dan kejuaraan lainnya. Kemudian juga ada ujian. Ujiannya semacam ujian mandiri di Fakultas Kedokteran Negeri. Selanjutnya ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yakni kira-kira kuliah di Fakultas Kedokteran susah nggak ya? Nah, menurut aku sih teman-teman, gak hanya di Fakultas Kedokteran, tapi juga di fakultas lain ada
tingkat kesulitannya masing-masing. Namun, kiat untuk bisa survive di Fakultas Kedokteran sendiri yang pertama adalah kuat fisik. Dalam artian sehat ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, nanti kan kita akan turun ke dunia kesehatan. Kalau misalkan kitanya sendiri sakit-sakitan, tentu akan repot. Yang kedua ada kuat mental. Kuat mental di sini maksudnya tidak mudah menyerah dan juga selalu rajin, tekun, dan konsisten. Karena seperti yang kita ketahui bahwa materi pembelajarannya banyak dan juga cukup rumit. Selanjutnya, apakah buku kedokteran mahal-mahal dan tebal-tebal? Jawabannya iya. Buku-buku kedokteran itu berkisar jutaan sih teman-teman. Tapi menurutku harga segitu itu cukup worth it karena untuk melakukan suatu penelitian juga kan tidak mudah dan murah ya teman-teman. Dibutuhkan waktu yang lama, juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Jadi menurut aku harga segitu sangat sesuai dengan dedikasi dan pengorbanan yang dilakukan oleh tim penyusunnya. Kemudian juga apakah buku kedokteran tebal-tebal? Jawabannya juga iya, karena untuk buku anatomi sendiri dan juga buku hematologi itu teman-teman bisa jadikan alas. Temanku tuh pernah saking lucunya menjadikan buku itu sebagai alas tidur karena saking tebalnya gitu loh teman-teman. Selanjutnya, ujian di Fakultas Kedokteran ada apa aja? Nah, perlu diketahui ya teman-teman kalau sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran itu beragam. Ada yang menganut pembelajaran per sistem dan ada yang menganut pembelajaran per blok. Namun secara umum ujiannya meliputi yang pertama ada multiple choices atau pilihan ganda. Kemudian juga ada SOKA atau ujian lisan. Kemudian ada OSGE atau ujian keterampilan. Kemudian juga ada OSPE dan ujian praktikum. Ada juga pretest dan posttest. Selanjutnya pertanyaan, anak FK sibuk gak sih? Nah, kalau itu tergantung situasinya sih teman-teman. Kalau untuk semester awal sendiri, karena kita banyak disibukkan dengan masa bimbingan atau orientasi, itu sangat sibuk tergolongnya. Kemudian juga untuk saat-saat seperti mendekati ujian, kemudian juga ada persiapan ke lab, kemudian juga ada persiapan-persiapan pembelajaran seperti presentasi kasus, membahas kasus, dan lain sebagainya itu cukup sibuk sih teman-teman. Tapi sesibuk-sibuknya anak FK nggak sampai kita yang istilahnya nggak punya kehidupan, nggak bisa bersosial, kemudian juga nggak bisa melakukan hobi, nggak gitu teman-teman. Kita masih bisa melakukan apa yang kita suka, namun kembali lagi itu bergantung pada manajemen waktu masing-masing, begitu. Selanjutnya pertanyaan, apakah anak kedokteran harus jago bahasa Inggris? Jadi begini ya teman-teman, untuk pembelajarannya sendiri yang pertama kan kita pakai textbook, kemudian juga pakai jurnal, itu banyaknya kan dalam bahasa Inggris. Kemudian juga untuk buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu butuh waktu 5 tahun. Sedangkan ilmu kedokteran selalu diupdate setiap waktunya. Jadi memang kita dituntut untuk harus bisa bahasa Inggris. Seperti itu. Dan mungkin sedikit tambahan teman-teman untuk yang bahasa Inggris itu kalau di fakultasku sendiri, di universitasku sendiri, memang kita ada tuntutan untuk mengumpulkan sertifikat TOEFL yang minimal lebih tinggi dari 550 dan itu dipakai untuk syarat naik ke tingkat 2. Selanjutnya pertanyaan, di Fakultas Kedokteran belajar apa aja sih?
perlu diketahui teman-teman, di setiap fakultas kedokteran itu untuk saat tahap awal masuk, pembelajarannya berbeda-beda tergantung universitas. Ada yang memang langsung mempelajari kasus, dalam bentuk kasus, jadi problem based learning. Kemudian juga ada yang memang mempelajari satu persatu dulu seperti anatomi, biokimia, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang memang mengulang pelajaran semasa SMA dulu. Jadi ada yang belajar fisika, kimia, dan lain sebagainya dulu. Terus secara umum, apa yang kita pelajari di kedokteran mungkin ada anatomi, biologi seluler, genetika, metabolisme dan energi, kardiovaskuler, reproduksi, gastrointestinal, respiratorius, ilmu bedah, penyakit dalam, penyakit kulit juga, kesehatan anak, dan lain sebagainya yang mungkin terlalu banyak jika aku sebutkan satu persatu. Nah, selain itu juga kita ada belajar mengenai BHP dan PHOP. Nah, ini itu semacam pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana caranya berlaku atau bertindak terhadap pasien, kemudian juga kode etik, dasar-dasar hukumnya seperti apa, kemudian juga bagaimana cara kita menerapkan pencegahan, penanganan, dan pengobatan di masyarakat. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang juga umum ditanyakan, yakni adakah syarat fisik khusus untuk fakultas kedokteran? Mungkin yang akan teman-teman tanyakan kayak, Kak, ada nggak sih syarat kalau misalkan mau masuk kedokteran tuh matanya nggak boleh minus dan lain sebagainya? Nah, untuk mata minus sendiri di kedokteran masih diperbolehkan sih, jadi belum ada aturan yang menyatakan bahwa anak fakultas kedokteran itu matanya harus 100% bagus, nggak boleh ada minus plus dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk tinggi badan aku rasa nggak ada sih, maksudnya kayak nggak ada aturan yang tertulis tinggi badannya minimal sekian, nggak ada gitu. Terus paling ini sih, jadi kalau mau masuk fakultas kedokteran itu kan ada tes kesehatan. Nah, kita nanti harus melampirkan surat tes kesehatan, entah itu kita buat ke rumah sakit pemerintah ataupun kita diujikan di sana. Kemudian juga harus melampirkan surat bebas nafza narkoba yang kayak gitu. Selanjutnya ada pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, yakni apakah mahasiswa fakultas kedokteran harus merupakan lulusan IPA? Jawabannya iya. Mungkin teman-teman bisa juga cek ke website LTMPT dan juga cari di website Fakultas Kedokteran yang teman-teman tuju. Di sana ada syarat dan ketentuan kualifikasi untuk calon mahasiswa yang sudah diterapkan. Jadi memang kalau misalkan dulu ada beberapa orang yang masuk Fakultas Kedokteran mungkin dari lulusan yang bukan IPA. Namun mereka masuknya lewat SBMPTN, sedangkan di zaman sekarang bahwa SBMPTN pun sudah ada ketentuannya bahwa hanya siswa yang merupakan lulusan IPA yang bisa mendaftar untuk mengikuti ujian Fakultas Kedokteran. Dan ujian mandiri pun sama sih teman-teman, harus lulusan SMA atau MA IPA. Yang selanjutnya ada pertanyaan menarik, yakni ospek di Fakultas Kedokteran kira-kira ngapain aja ya? Untuk ospek atau masa pengenalan, masa bimbingan lah ya, di Fakultas Kedokteran sendiri mungkin banyak rumor yang beredar kalau ada satu masa di mana kita dikunci bersama di ruang mayat. Sebenarnya aku nggak tahu sih teman-teman, soalnya sepengalamanku sendiri untuk ospek yang kayak gitu tuh nggak ada. Karena apa yang aku dapat di ospek sendiri, yang pertama aku diajarkan cara untuk beradaptasi di Fakultas Kedokteran. Aku juga diajarkan bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan kode etik kedokteran. Kemudian juga aku diajarkan untuk bagaimana caranya
menghargai dan menghormati orang yang lebih senior dari kita, entah itu kakak tingkat, entah itu senior, dan juga sivitas akademik yang lain. Kemudian, untuk ospekku sendiri, aku ada yang namanya masa bimbingan pengabdian. Nah, itu kita turun ke masyarakat, kita membantu masyarakat dengan ilmu yang sudah kita punya sebelumnya. Dan itu kita juga diajari bagaimana caranya mengonsep acara dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk ospek di Fakultas Kedokteran sendiri, aku selama ini merasa kalau apa yang diberikan oleh kakak senior ataupun kakak pembimbing dari ospek ini memang memiliki tujuan esensial yang mendidik dan tidak ada istilahnya perpeloncoan atau bullying-bullying dan lain sebagainya, karena memang kita diajarkan untuk menjadi kaum yang terpelajar seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir yakni, kalau berorganisasi di Fakultas Kedokteran kira-kira masih bisa nggak ya? Jawabannya tentu saja iya, karena aku pun mengambil lebih dari 2 organisasi. Menurutku, kunci untuk menyeimbangkan akademik dan berorganisasi ialah manajemen waktu yang baik. Jadi teman-teman harus bisa membuat skala prioritas mana yang memang harus didahulukan, mana yang sekiranya bisa untuk ditunda seperti itu. Kemudian juga aku merasa salah satu kelebihan organisasi ini, dia ada hal yang sekiranya tidak bisa didapat hanya dari akademik, yaitu kemampuan soft skill yang terlatih, entah itu dalam mengonsep acara, editing, kemudian kemampuan bersosial, dan lain sebagainya. Namun untuk mereka yang kupu-kupu atau kuliah pulang, mereka pun aku rasa tidak bisa disalahkan karena memang setiap orang punya pendapat dan pilihannya masing-masing. Dan tentu kita harus konsekuen dengan apapun jalan yang kita pilih. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu ada kritik, saran, pendapat, ataupun pertanyaan yang ingin kamu sampaikan dan belum terjawab di sini, kamu bisa menghubungiku melalui sosial mediaku yang aku simpan di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.